Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Seperti yang sudah Anda lihat di thumbnail saya, di video kali ini saya akan mengupas permasalahan yang berhubungan dengan putus cinta, kandas hubungan seperti itu. Karena beberapa waktu belakangan ini saya banyak menemukan kembali permasalahan-permasalahan seputar hubungan yang kandas dan berdampak secara psikologis bagi orang-orang yang mungkin harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa hidup bersama dengan pasangan mereka. Dan saya pahami bahwa Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan tersebut, tentu perasaan-perasaan kecewa, marah, bahkan tidak jarang juga ada yang masuk sampai depresi karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, harapan-harapan yang sudah dibangun sepertinya hancur. Rencana-rencana kehidupan yang harus dijalani akhirnya tidak bisa dijalankan, dan harus bagaimana, harus move on seperti apa. Nah, mudah-mudahan di video kali ini saya bisa membantu Anda dengan menyaksikan video saya ini. Saya akan memberikan beberapa tips dan juga mungkin hasil pengamatan saya dan bagaimana caranya agar Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan tersebut, maksud saya, bisa move on, bisa paling tidak segera mengatasi permasalahan tersebut dengan cara-cara yang mudah. Jadi kalau saya simpulkan, ada dua kategori orang yang sedang mengalami permasalahan dengan putus hubungan atau perpisahan seperti itu. Yang pertama, orang yang dikategorikan bersyukur atas berakhirnya hubungan mereka. Ya, bersyukur artinya memang hubungan yang kandas itu disadari bahwa itu bukan yang terbaik, bukan dengan orang yang tepat, dan memang harus kandas, dan akhirnya ketika perpisahan itu terjadi, mereka biasa-biasa saja malah bersyukur, dan akhirnya ya bisa berjalan kembali hidup mereka dengan seperti yang mereka inginkan. Mungkin merasa lebih bebas, lebih lepas. Mungkin selama ini ada hal-hal yang merugikan, yang tidak nyaman. Ya mungkin ada hal-hal yang tidak jarang, kadang-kadang mungkin ada ancaman kah seperti itu. Dan ketika harus berpisah, akhirnya mereka mengalami perasaan yang lebih melegakan seperti itu. Ini yang menarik sebetulnya ya. Putus hubungan, mereka senang seperti itu. Dan yang kedua, yang mengalami putus hubungan atau percintaan yang kandas seperti itu, dan kondisinya saat ini tidak menerima. Dan kategori orang yang kedua ini pun ya bisa dibagi kembali menjadi dua, yaitu berusaha untuk saat ini sedang melupakan atau ingin move on, dan yang kedua bisa jadi ingin mencoba menjalin hubungan itu kembali lagi, memperbaiki hubungan itu kembali lagi. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Boleh saya sampaikan dengan secara singkat di sini bahwa bagi Anda yang saat ini sedang putus hubungan dan mencoba untuk move on, tentu cara yang terbaik adalah memodel, meniru, mengcopy, karena dalam ilmu hipnoterapi ada yang namanya boleh dikatakan modeling ya, mengcopy excellency seseorang. Dalam hal ini kriteria yang pertama tadi pantas untuk dimodel, ditiru. Artinya bahwa saya percaya dalam setiap hubungan pasti ada sesuatu hal yang minus, yang artinya memang tidak harus dipertahankan kembali. Oleh karena itu, saran saya adalah bagi Anda yang saat ini sedang mengalami putus hubungan dan ingin gitu ya segera kembali pada kondisi yang Anda harapkan, maka baiknya Anda melihat tipikal orang yang pertama tadi, yang merasa bahwa ketika hubungan itu harus kandas, ada suatu berkah, suatu hal yang patut disyukuri, karena mungkin ini bukan seseorang yang tepat, waktunya juga bukan yang tepat, mungkin udah banyak hal-hal yang dijalani selama ini juga tidak terlalu baik. Nah, fokuslah pada hal-hal yang saya katakan tadi tersebut. Artinya bahwa munculkan dalam pikiran-pikiran Anda bahwa apapun itu pasti ada rencana terbaik yang saat ini Tuhan berikan, yang Tuhan sedang takdirkan kepada Anda, tidak menjalin hubungan dengan orang tersebut. Munculkan hal-hal tersebut dalam pikiran Anda. Coba amati kembali, mungkin ya, pikiran yang lain mengatakan bahwa banyak hal-hal yang indah yang terjadi dalam hidup bersama pasangan Anda tersebut misalkan. Namun, jika Anda pertahankan itu, maka yang terjadi tentu Anda akan merasa ya kecewa, sedih, ya merasa marah dan sebagainya, tidak terima. Dan itu tidak harus dimunculkan kembali. Munculkan hal yang mungkin lebih membuat hati Anda lebih lapang. Hal-hal yang mungkin selama ini Anda tutup-tutupi, Anda pertahankan, padahal itu merupakan sebuah momok yang tidak bisa dihindarkan, misalkan seperti itu. Ya, ketidakcocokan Anda dengan pasangan Anda tersebut munculkan lebih banyak lagi. Sama seperti yang saya katakan tadi, model orang yang pertama tadi yang merasa bahwa hubungan mereka kandas itu lebih baik. Dan bagi yang kedua, yang ingin mencoba menjalin hubungan kembali dengan pasangan Anda, tentu hal ini menarik gitu ya, karena memang ada beberapa orang yang tentu ingin masih berusaha atau berharap seperti itu, dan itu tidak salah.
Berdasarkan pengalaman saya ketika menterapi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan seperti ini, ada baiknya bagi Anda yang mengalami permasalahan seperti ini dan ingin kembali lagi kepada pasangan Anda, saya minta kalau bisa ya, hadirkan dalam perasaan Anda untuk bisa mengevaluasi diri terlebih dahulu sebetulnya apa sih yang terjadi dalam hubungan Anda. Yang sering saya temukan adalah bahwa ini yang tanpa disadari terjadi sebetulnya. Bahwa hubungan Anda sebetulnya karena proses sebuah menjalin hubungan itu mungkin membutuhkan waktu, dan ketika waktu berjalan Anda tanpa disadari oleh Anda bahwa Anda bergerak makin dewasa, makin berubah, ada perubahan-perubahan yang tanpa Anda sadari. Sehingga saran saya evaluasi kembali, mungkin Anda perlu berubah ke arah yang lebih dewasa. Anda perlu berubah ke arah yang lebih mature dalam menyikapi permasalahan pasangan Anda. Mungkin hubungan Anda tidak seperti dahulu kala yang nyaman dengan pola-pola yang lama dan sekarang butuh sesuatu hal yang baru. Bukan dengan orang yang baru maksudnya, tapi dengan Anda mengadaptasi. Dan ini sangat baik sekali. Karena ketika Anda berusaha untuk memperbaiki diri Anda akan melihat seperti apa pasangan Anda atau diri Anda sendiri. Dan ini sangat powerful sekali ketika saya mengajak klien saya untuk bisa mengevaluasi diri. Mungkin saat ini Anda sudah memasuki masa yang berbeda dengan masa lalu, usia Anda yang bertambah, pikiran-pikiran Anda yang bertambah juga dengan dream-dream, mimpi-mimpi hal yang lain. Dan hal itu mengakibatkan pasangan Anda tidak bisa mungkin menyertai Anda, atau mungkin sebaliknya seperti itu yang terbaik. Dan yang kedua yang bisa dilakukan adalah jika Anda sudah melakukan hal itu, yang kedua adalah fokuslah pada apa yang pasangan Anda inginkan. Tentu dalam hal ini seringkali saya melihat bahwa ada egoisme yang muncul ketika seseorang ingin kembali tapi egoisme tetap dipertahankan. Sehingga siapakah yang harus mengalah saya tidak tahu. Jika Anda yang benar-benar membutuhkan hubungan ini tetap berlanjut, maka Anda yang harus mengalah. Mengalah bukan berarti kalah sebetulnya. Mengalah artinya bahwa di sini mencoba untuk beradaptasi, menjadi lebih dewasa lagi, memahami orang lain. Tidak jarang ketika Anda mencoba untuk memahami hal-hal tersebut, yang terjadi malah Anda mendapatkan insight, Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat diri Anda untuk perubahan Anda sendiri. Fokuslah pada hal yang bisa memperbaiki hubungan Anda tersebut. Misalkan jikalau ada keinginan dari pasangan Anda yang selama ini Anda abaikan, misalkan seperti fokuslah sebenarnya apa sih yang dia inginkan dari Anda, misalkan seperti itu, sehingga Anda bisa memperbaiki hubungan tersebut dengan lebih baik lagi. Fokuslah dengan hal tersebut, perbaiki. Saya tidak tahu seperti apa detailnya, namun saya percaya bahwa dalam setiap hubungan, setiap orang memiliki keinginan yang mungkin selama ini tidak terdengar, rasa yang mungkin selama ini tidak terhiraukan seperti itu. Fokuslah pada hal tersebut dan coba perbaiki kembali. Semoga tips ini bisa bermanfaat. Baik, demikian dari saya tips singkat ini. Jika Anda ingin melakukan sesi hipnoterapi atau konsultasi dengan saya seputar permasalahan seperti ini, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Jika Anda yang belum subscribe channel saya, please subscribe channel saya karena kita bisa banyak belajar di channel saya ini. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.